Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan di bab berikutnya, masih tentang kelistrikan. Di sini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang juga membahas tentang kelistrikan, mengenai eh, beberapa konsep kelistrikan, diantaranya ada muatan, kemudian ada gaya elektrostatis atau gaya Coulomb dengan medan listrik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas besaran atau parameter listrik yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan potensial listrik. Kemudian ada beda potensial dan energi potensial listrik. Mungkin ketika kita bicara tentang potensial listrik, kita akan bisa melihat dalam realitas sehari-hari seperti itu dalam bentuk tegangan listrik, di mana tegangan itu sebetulnya ketika bicara secara definisi, tegangan listrik itu adalah beda potensial listrik antar dua buah titik atau antara dua buah benda yang bermuatan, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai potensial listrik, seperti namanya, potensial itu sebetulnya kita bisa mengambil analogi dasar, itu seperti halnya ketika kita mengaplikasikan konsep potensial dari gravitasi. Jadi kita kenal ada energi potensial akibat gravitasi, dimana kalau kita sejenak berpikir seperti itu, kita kenal bahwa potensial gravitasi itu akan memaksa benda-benda untuk selalu mengarah ke bawah, karena arah dari kecepatan gravitasinya itu adalah ke arah bawah, sehingga ketika ada energi potensial yang terbentuk akibat adanya percepatan gravitasi tadi, maka otomatis benda tersebut juga akan bergerak ke arah bawah, seperti itu. Itu yang menjadi indikasi adalah arah medan gravitasi itu arahnya ke bawah, seperti itu. Jadi itulah kenapa benda-benda di sekeliling kita dengan massa tertentu itu sering dan bahkan hampir selalu ke arah bawah ketika kita letakkan atau ketika kita jatuhkan. Normalnya mereka akan selalu mengarah ke arah bawah atau ke pusat gravitasi bumi. Nah, ketika bicara mengenai energi potensial gravitasi, kita kenal ada persamaan seperti ini. Perubahan energi potensial gravitasi itu adalah gaya gravitasi dikali dengan perubahan ketinggiannya, seperti itu, atau perubahan jarak vertikalnya, ya, sehingga dideskripsikan sebagai M kali G kali delta H, dimana ini adalah perubahan ketinggian atau kedalaman dari benda yang kita sedang bahas. Nah, dari situ kita juga bisa mendapatkan konsep berikutnya, yaitu bahwa ketika kita ingin benda tersebut mengarah ke arah sebaliknya, jadi ingin membawa sebuah benda itu ke arah sebaliknya atau melawan medan gravitasi bumi, maka kita memerlukan kerja. Nah, kerja eksternal yang diperlukan itu sebesar minus delta U atau minus perubahan energi potensial. Di sini U di sini maksudnya adalah energi potensial, ya. Jadi di sini kita pakai simbol U, sehingga bisa dideskripsikan bahwa W atau kerja yang diperlukan itu sebesar minus mg delta H. Itu ketika kita ingin membawa sebuah benda itu ke arah yang berlawanan dengan arah medan gravitasi. Nah, kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa ketika kita punya dua titik seperti itu, misalkan titik A dan titik B, titik A dan titik B di sini. Jadi titik A itu ketinggiannya lebih tinggi daripada titik B, maka dikatakan bahwa titik A itu punya energi potensial yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan titik B, di mana H atau ketinggiannya itu lebih rendah. Nah,
berangkat dari konsep potensial gravitasi tadi, kita juga bisa mengaplikasikannya pada konsep muatan listrik, yang nanti relasinya adalah ke konsep potensial listrik. Cuma berbeda dengan gravitasi, kalau di konsep kelistrikan kita punya dua buah jenis muatan, ada positif, ada muatan negatif. Kalau di gravitasi kita hanya mengenal satu buah jenis medan, begitu ya. Nah, kalau di medan listrik, misalkan saya di sini punya muatan negatif diam, kemudian saya punya satu buah muatan bergerak. Jadi si muatan bergerak itu bisa berpindah, sedangkan muatan negatifnya tadi itu sedang dalam kondisi diam, tidak bergerak kemana-mana. Nah, kita ingat bahwa arah medan listrik untuk muatan ini itu adalah ke arah bawah atau masuk ke dalam muatan, karena muatan negatif itu arah medannya itu adalah masuk. Dengan kata lain, ini adalah kondisi normalnya. Jadi normalnya si muatan positif yang bergerak tadi itu adalah dia akan menuju ke arah bawah. Jadi misalkan dari titik A ke titik B seperti itu, tanpa kita harus perlu mengaplikasikan kerja tertentu, karena ini akan terjadi secara alami atau secara natural. Jadi dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa kerja alami yang terjadi itu hanya disebabkan oleh medan listriknya saja, di mana besarnya itu adalah sebesar perubahan energi potensial listriknya, yaitu dideskripsikan oleh persamaan seperti ini. Delta U sama dengan F kali D. Kita ingat bahwa kalau di konsep mekanika itu ada, kalau di konsep mekanika kita kenal bahwa kerja itu disimbolkan dengan W sama dengan F kali D, di mana F itu adalah gayanya, kemudian D itu adalah perpindahannya atau jaraknya, seperti itu. Di mana W itu adalah perubahan dari energi potensial, sehingga kita bisa menggabungkan kedua buah persamaan ini, di mana nantinya delta U itu sama dengan F kali D, begitu. Nah, karena ini konteksnya adalah listrik, maka gaya yang berperan itu adalah gaya listrik. Jadi F listrik seperti itu ya. Dimana D itu adalah besarnya perpindahan dari si muatan bergerak tadi. Nah, gaya listrik itu dideskripsikan dalam konteks muatan dan medan itu sebagai Q kali E. Ini bisa merujuk ke slide di pertemuan sebelumnya. Jadi F listrik itu sama dengan Q kali E. Hasil kali muatan dikali dengan medan listriknya. Jadi kalau misalkan kita ingin memindahkan muatan atau membuat si muatan ini bergerak ke arah atas, atau maksudnya adalah perlawanan arah medan, maka kita memerlukan kerja eksternal, di mana kerja eksternalnya itu adalah sebesar W sama dengan minus delta U. Jadi kalau ingin berlawanan arah, maka kita memberikan kerja eksternal sebesar minus delta U. Tinggal dikasih minus di situ. Kemudian sisanya itu sama seperti sebelumnya, yaitu minus Q kali E kali D. Nah, pada keadaan yang seperti ini, kita juga bisa mengatakan bahwa energi potensial di titik yang lebih jauh itu akan lebih besar daripada energi potensial di titik yang lebih dekat dibandingkan dengan muatan diam tadi. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan muatan diamnya itu berupa muatan positif? Nah, kita masih pakai muatan bergeraknya itu sama, positif, sama seperti yang sebelumnya. Cuma di sini muatan diamnya juga positif. Nah, kita bisa ingat bahwa ketika kita punya muatan positif, arah medannya itu adalah keluar muatan.
Jadi kalau kita pakai konteks yang seperti ini, kita punya dua buah muatan dan dengan satu kondisinya diam dan satu kondisinya bisa bergerak, maka muatan yang bergerak ini dia akan terbawa oleh medan yang ke arah luar atau ke arah menjauh dari si muatannya, seperti itu. Sehingga kita kenal bahwa kalau positif ketemu positif itu mereka akan saling tolak menolak ya, seperti itu. Nah, jadi kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa hal alami yang akan terjadi di konteks yang seperti ini itu adalah muatan plus Q, jadi muatan positif Q ini itu akan berpindah meninggalkan muatan diam dengan ini hampir mirip sama seperti yang tadi sebetulnya, cuma arah si muatannya itu akan berpindah dari titik B ke titik A, jadi makin menjauh dari muatan diamnya. Kalau yang tadi itu arahnya mendekat ke arah muatan diam. Nah, sedangkan untuk perhitungan delta U nya sendiri atau perubahan energi potensialnya itu sendiri itu sama seperti sebelumnya, karena ini pada dasarnya berlaku untuk kondisi apapun. Jadi delta U sama dengan gaya listrik dikali D, kemudian sama dengan Q kali E kali D. Besarnya muatan dikali dengan besarnya medan dikali besarnya perpindahan dari atau besarnya perpindahan atau jarak dari si muatannya. Nah, sehingga kalau kita ingin memindahkan si muatan ini dari berlawanan arah medan, jadi kalau ini berarti konteksnya dari atas ke bawah, konteksnya perlawanan medan di kondisi ini itu adalah dari atas ke bawah, karena medannya itu memaksa muatan bergerak untuk ke atas, maka perlawanan maksudnya adalah bergerak dari atas ke bawah, maka perlu energi eksternal sebesar W sama dengan minus delta U. Ini juga sama seperti yang tadi, minus delta U sama dengan minus Q kali E kali D. Di keadaan yang seperti ini, bedanya dengan yang tadi itu di kondisi yang seperti ini dikatakan bahwa di titik B itu energi potensialnya akan lebih besar daripada di titik A, karena kita perlu energi tambahan atau perlu kerja tambahan untuk membuat muatan itu berada di posisi yang lebih dekat dengan muatan diamnya, karena mereka sama-sama bentuknya positif, bentuk muatannya positif, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa kesimpulan sementara bahwa potensial, baik kita mengambil sudut pandang gravitasi maupun kita ambil sudut pandang listrik, itu hampir bisa dikatakan mirip gitu ya. Jadi kalau di gravitasi itu energi potensial itu nantinya bergantung pada besarnya massa benda. Nah, kalau di listrik bergantung pada besarnya muatan. Kemudian kalau di gravitasi itu bergantung pada lokasi benda, maka kalau listrik ya tergantung pada lokasi muatan, dalam artian jarak antara si benda dengan tanah, seperti itu kalau misalkan gravitasi. Kalau yang listrik berarti jarak antara si muatan bergerak dibandingkan dengan muatan diam, begitu. Nah, konteks energi potensial itu dipandang agak masih kurang nyaman untuk digunakan seperti itu kalau kita menggunakan konsep kelistrikan. Oleh karena itu diperlukan sebuah besaran yang nantinya itu membuat variabelnya itu hanya variabel lokasi saja atau jarak saja, yang dinamai dengan besaran potensial tanpa energi ya. Jadi ini dimensinya berbeda dengan dimensi energi. Kalau energi potensial itu kan dimensinya energi, kalau potensial saja ya berarti dimensinya ya potensial, seperti itu.
Nah, untuk potensial gravitasi nantinya dia hanya bergantung pada lokasi benda. Kalau potensial listrik nantinya dia hanya bergantung pada lokasi muatan. Maksudnya adalah jarak antara muatan bergerak dengan muatan diam. Nah, katakanlah kita bicara mengenai konteks gravitasi dulu seperti ini. Misalkan saya punya dua buah batu atau benda ya. Keduanya itu dua buah benda atau dua buah batu ini punya massa yang berbeda, satunya 1 kg yang kecil, kemudian yang besar itu 2 kg. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk batu yang kecil di ketinggian 2 meter itu punya energi potensial sebesar 20 joule, karena M kali G kali H nya itu kan di hasil kalinya itu 10 joule ya. Maka kalau di ketinggian 1 meter itu 10 joule energi potensialnya, kalau di 2 meter berarti energi potensialnya 20 joule. Sedangkan kalau saya punya batu yang lebih besar, itu beda angka energi potensialnya. Di 1 meter 20 joule, di 2 meter 40 joule. Nah, untuk mengeliminasi parameter massa, jadi biar dengan tujuan batu 1 dan batu 2 ini punya suatu besaran yang sama di ketinggian yang sama, maka kita perlu membaginya dengan massanya begitu. Jadi kalau misalkan kita bagi dengan massanya, keduanya akan punya potensial yang sama di ketinggian yang sama, berapapun massa batunya. Jadi misalkan saya ambil contoh yang di ketinggian 2 meter aja ya. Di ketinggian 2 meter ini, baik batu yang bermassa 1 kg maupun batu yang bermassa 2 kg itu akan punya nilai potensial gravitasi sebesar 20 joule per kilogram, karena dibagi dengan masanya. Jadi 20 joule per 1 itu 20, 40 joule per 2 itu berarti 20 juga. Nah, itu adalah tujuan kenapa dikenalkan besaran yang namanya potensial. Ini kalau kita mengambil sudut pandang gravitasi. Nah, sekarang kita aplikasikan ke sudut pandang listrik, itu juga hampir mirip dan analogis sebetulnya. Katakanlah di sini saya punya dua buah muatan bergerak, satunya itu muatannya lebih kecil. Jadi misalkan nilainya itu Q saja, besarnya muatan. Kemudian yang kedua itu muatannya lebih besar, besarnya misal 2Q begitu. Kemudian di sini ada muatan diam yang dia berperan sebagai pemberi medan gitu ya. Nah, kalau kita pakai besaran energi potensial, maka muatan yang kecil dan muatan yang besar itu pada titik yang sama itu akan punya nilai yang berbeda. Karena misalkan di sini ya, misalkan di sini muatan kecil itu berpindah dari berpindah sejauh D aja, misalkan berpindah sejauh D, atau jangan berpindah, jaraknya saja. Jadi misalkan punya jarak sejauh D. Nah, energi potensial listriknya itu dideskripsikan sebagai U sama dengan F listrik kali D, seperti itu. Kemudian kalau di muatan yang lebih besar itu 2F kali D. Jadi ini konteksnya karena muatannya 2 kali lebih besar, maka gayanya pun akan menjadi 2 kali lebih besar, dengan asumsi medan yang ditimbulkan itu hanya diakibatkan oleh muatan diam ini gitu. Karena muatan diam itu lebih banyak muatannya, jadi dia lebih memiliki kecenderungan untuk memberikan medan daripada si muatan-muatan bergerak yang lebih sedikit ini atau lebih kecil gitu. Jadi kan kalau begitu F kecil itu sama dengan Q kali E begitu ya.
sedangkan F besar itu sama dengan 2Q kali E. Ini adalah gayanya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa F besar itu sama dengan 2 kali F kecil. Nah, misalkan kita asumsikan F kecil tadi cuma F aja, berarti ya F besar itu sama dengan 2F gitu ya. Kalau F kecil sama dengan F. Nah, ini yang kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan energi potensial di sini. Kenapa yang kecil itu energi potensialnya jadi F kali D, untuk yang besar jadi 2F kali D. Nah, ini pada jarak yang sama, jadi jaraknya sama-sama D dari si muatan diam tapi mereka berdua, si muatan kecil dan muatan besar, itu punya nilai energi potensial yang berbeda. Oleh karena itulah kita bisa mengaplikasikan hal yang sama dengan gravitasi tadi, yaitu dengan membaginya dengan satuan atau dengan jumlah muatannya. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah muatannya, nantinya akan sama antara muatan kecil dengan muatan yang besar. Jadi di titik yang sama atau di jarak yang sama, si muatan kecil ini akan punya potensial listrik sebesar 10 Joule per Coulomb, karena satuan energi kan Joule, kemudian satuan muatan ya Coulomb, berarti 10 Joule per Coulomb di titik ini, besar potensialnya. Kemudian muatan yang besar, potensialnya juga sama, 10 Joule per Coulomb, karena 20 kan 20 Joule ya 20 Joule dibagi 2 Coulomb, berarti 20 per 2 sama dengan 10 Joule per Coulomb. Jadi di titik yang sama mereka akan punya potensial listrik yang sama, tapi energi potensialnya itu akan berbeda. Nah, satuan Joule per Coulomb ini yang biasa kita pakai di perhitungan potensial listrik itu nantinya juga akan bisa diberi nama yang lebih familiar, yaitu satuan volt, disimbolkan dengan V besar sebagai satuan gitu. Nah, potensial listrik sebagai informasi, dia adalah besaran skalar, jadi tidak bergantung kepada arah. Jadi nanti dalam perhitungan kita tidak bisa mengatakan potensial listrik ke arah sana atau ke arah sini, itu tidak perlu itu tidak relevan untuk dikatakan begitu ya. Beda halnya dengan kita membicarakan tentang gaya atau medan. Kalau gaya kita perlu membicarakan arahnya, jadi ada gaya ke arah sumbu X, ke arah gaya sumbu Y, dan seterusnya. Begitu pula dengan medan. Tapi kalau potensial ya sudah besarnya saja, tidak perlu kita bicarakan arahnya ya, seperti itu. Nah, ketika bicara potensial listrik itu kadang fokus pembahasannya juga ditinjau dari sisi beda potensial, yang mana ini juga merupakan sebutan lain untuk voltase ya, atau tegangan. Jadi beda potensial listrik itu sama dengan tegangan listrik antara dua buah sumber muatan begitu ya. Misalkan saya punya 2 buah plat yang isinya itu satu muatan positif, satu muatan negatif. Nah, di antara ini kita bisa menghitung beda potensialnya itu berapa nilainya dalam bentuk delta V besar. Cuma memang kadang dalam pemahaman kita itu kadang delta V dan V sendiri itu masih cukup ambigu untuk dibedakan, khususnya kalau bicara mengenai muatan-muatan titik, bukan muatan yang jenis lainnya seperti itu ya. Nah, untuk sementara untuk mensimpulkan permasalahan di konteks pembahasan kita, saya akan menghindari penggunaan kata tegangan di sini. Mungkin saya akan menggunakan istilah potensial dan beda potensial.
Nah, untuk hubungan beda potensial dengan energi potensial antara titik A dan titik B tadi seperti ini. Jadi beda potensial, atau saya berangkat dulu dari potensial ya. Jadi potensial listrik itu sama dengan energi potensial dibagi dengan muatannya. Sehingga kalau beda potensial, maka itu sama dengan beda energi potensial dibagi dengan besar muatan, gitu. Jadi kalau ada delta di sini biasanya kita sedang membandingkan dua buah titik, begitu ya, dua buah lokasi. Jadi katakanlah di sini kita sedang meninjau lokasi muatan B dan lokasi muatan A. Itu seperti apa beda potensialnya. Nah, persamaannya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama tentang potensial listrik ini. Oke, nah di contoh yang pertama ini kita punya sebuah muatan, kita beri nama dia Q0 ya. Jadi Q0 ini bisa berpindah, dia berubah muatan bergerak, di mana si muatan bergerak ini tadi ada di antara dua buah plat bermuatan positif dan muatan negatif. Cuma untuk masalah muatan positif di atas dan muatan negatif di bawahnya itu sementara kita abaikan terlebih dahulu, kita tinjau dulu dari sudut pandang si muatan bergeraknya. Nah, si muatan bergerak Q0 ini dia berpindah dari titik A ke titik B. Dan dia punya besar muatan sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Maka kita tuliskan Q0 ya sebagai 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, kemudian di sini ada kerja yang terjadi. Jadi kalau misalkan kita sedang membicarakan tentang perpindahan sebuah benda, itu kita bisa meninjau juga kerjanya. Nah, di sudut pandang muatan yang sedang berpindah, kita juga bisa meninjau kerjanya. Jadi kerja yang diakibatkan atau yang terjadi akibat perpindahan muatan Q0 dari A ke B itu adalah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 Joule positif nilainya. Jadi W itu sama dengan positif 5 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Yang ditanyakan adalah berapa perubahan energi potensial. Jadi ini adalah yang ditanyakan adalah perubahan energi potensial, berarti delta U. Kemudian beda potensial listrik atau delta V itu berapa. Nah, untuk dipahami terlebih dahulu, nantinya kita jangan sampai keliru kalau bicara tentang perubahan energi potensial, berarti nanti dimensinya adalah dimensi energi, maka satuan yang diharapkan adalah satuan energi, misalkan joule seperti itu, atau misalkan elektron volt juga bisa kalau bicara tentang kerja yang diakibatkan oleh partikel bermuatan, itu bisa dari satuan joule sebagai satuan standar, atau satuan tidak standarnya biasanya elektron volt. Tapi kita di sini mungkin pakai satuan standar dulu saja karena kita sudah punya satuan standar berupa joule untuk kerjanya. Nah, untuk beda potensial ini bukan dimensi energi, jadi nanti satuan standarnya itu adalah volt atau joule per coulomb. Begitu. Oke. Untuk yang pertama dulu, untuk perubahan energi potensial, kita berangkat dari persamaan W sama dengan minus delta U. Ini yang tadi sudah ditampilkan di slide ya. Jadi kerja yang diperlukan itu nilainya adalah minus perubahan energi potensial. Sehingga dari sudut pandang ini maka delta U nya ya tinggal minus W, begitu. Sehingga kita simply bisa memasukkan nilai delta U nya itu adalah sebesar minus 5 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Begitu saja. Itu adalah nilai perubahan energi potensialnya. Kemudian untuk
beda potensial listriknya itu adalah sebesar, ya ini saya juga menggunakan persamaan yang sudah kita lihat bersama di slide ya. Jadi delta V itu sama dengan delta U per besarnya muatan. Nah, besarnya muatan itu kan sebesar, atau ini saya hilangkan, ada apa deh, ini berarti Q0 ya, besarnya muatan yang sedang bergerak itu sebesar Q0, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6. Maka besarnya beda potensial yang terjadi antara kedua titik, yaitu antara titik A dan titik B, itu adalah minus 5 kali 10 pangkat minus 5 Joule per 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, yaitu minus 2,5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 1. Berarti nilainya adalah minus 25 Joule per Coulomb atau minus 25 volt. Ini adalah beda potensial listrik antara titik A dan titik B dengan kondisi seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke konteks potensial listrik yang diakibatkan oleh adanya muatan. Saya berangkat dari konsep kerja dulu. Jadi kerja yang dilakukan atau diperlukan untuk memindahkan muatan bergerak, misalkan muatan bergeraknya itu Q di titik A ke muatan diam Q0 di titik B, itu adalah sebesar ini ya. Jadi integral F dr RA sampai ke RB. Ini adalah persamaan dasar kerja. Persamaan dasar kerja yang kita kenal di konteks manapun, baik di mekanika, dan sekarang kita gunakan kembali di konsep kelistrikan. Jadi konsep dasar kerja itu di fisika misalkan dipakai di konteks yang berbeda itu sebetulnya analogis atau mirip gitu ya. Nah, kemudian karena kita sedang membicarakan gaya listrik atau gaya elektrostatis atau gaya Coulomb ya, maka kita bisa menggunakan besarnya gaya itu adalah K Q kali Q0 per R kuadrat. Q itu sebagai muatan bergerak dan Q0 sebagai muatan diamnya. Nah, kalau kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya, itu untuk gaya Coulomb itu kan besarnya ini ya, F sama dengan KG1 per Q2 begitu ya. Jadi F sama dengan KG1 Q2 per R kuadrat. Nah, karena kita konteksnya di sini adalah muatan bergeraknya sebesar Q dan muatan diam sebesar Q0, maka kita tinggal masukkan namanya disesuaikan begitu. Oke, nah karena di sini integralnya terhadap dr saja, terhadap r saja, maka K, Q, dan Q0 bisa dikeluarkan dari integral. Jadi K, Q kali Q0 itu dikeluarkan dari integral sehingga menyisakan integral 1 per R kuadrat dr. Nah, ini saya kira integral yang cukup simpel untuk diselesaikan. Nanti kita akan memiliki hasil seperti ini. Jadi K Q0 minus 1 per RB kurangi 1 per RA. Atau kalau misalkan minusnya kita masukkan ke dalam perhitungan, ya berarti tinggal dibalik saja, 1 per RA kurangi 1 per RB. Ini adalah perhitungan untuk mendapatkan kerja yang dilakukan oleh muatan untuk berpindah dari satu titik, yaitu dari titik A ke titik B. Nah, konsekuensinya ketika kita menghubungkan kerja dengan beda potensial, seperti tadi sudah dengan energi potensial, sebelum ke beda potensial ya, menghubungkan kerja dengan energi potensial, kita sudah mengenal tadi W sama dengan minus delta U atau delta U sama dengan minus W.
sehingga beda potensialnya itu sama dengan delta U per Q0 atau minus W per Q0 atau K Q0 per Q0 ini dikali 1 per RA kurangi 1 per RB. Ini adalah hasil integral yang tadi kita selesaikan. Jadi segini itu adalah hasil integral tadi untuk mendapatkan nilai W tadi ya. Kemudian dibagi dengan jumlahnya atau dengan besarnya si muatan diam begitu. Sehingga konsekuensinya adalah ini Q0 bisa dicoret ya, Q0 bisa dicoret sehingga menyisakan delta V atau beda potensial itu adalah kaki 1 per RB kurangi 1 per RA. Di sini negatifnya itu masuk ke dalam persamaan lagi. Jadi sudah hilang negatifnya. Nah, itu adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi titik muatan diam dengan si muatan bergerak tadi itu beda potensialnya seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa kasus khusus yang perlu dibicarakan. Jadi ada potensial oleh satu muatan. Kalau beda potensial oleh satu muatan atau potensial oleh satu muatan itu kita asumsinya adalah si muatan, atau dari perhitungan kita bisa menurunkan bahwa dianggapnya si muatan itu sedang bergerak dari titik tak hingga menuju ke titik tertentu tempat dia berada. Perhitungannya atau penurunannya seperti ini. Jadi delta V atau beda potensial atau potensial oleh satu muatan. Jadi kalau satu muatan doang itu beda potensial sama dengan potensialnya, begitu ya. Untuk diperhatikan ya. Kalau satu muatan doang berarti beda potensialnya akan sama dengan muatannya saja. Ya, untuk penurunannya sendiri beda potensial itu kan selisih antara potensial titik akhir kurangi titik awal ya. Berarti bisa diasumsikan bahwa, atau di sini diasumsikan bahwa si muatan itu sedang bergerak dari titik tak hingga menuju titik yang akhir atau tempat dia berada, yaitu titik B. Jadi titik tak hingganya itu dianggapnya titik A begitu. Nah, kita berangkat dari persamaan dasar ini, kaki 1 per RB minus 1 per RA, kakinya tetap, 1 per RB nya itu tetap karena kita sedang bicara posisi muatan yang ada di titik B ini, kurangi 1 per tak hingga. Nah, 1 dibagi tak hingga itu adalah 0 nilainya. Jadi ini suku ini nilainya 0, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai beda potensial untuk titik untuk satu buah muatan itu sebesar kaki per RB, atau dapat dituliskan juga V sama dengan kaki per R, dimana R itu adalah titik jarak antara si muatan ke titik pengamatan begitu ya, titik pengamatan. Oke. Nah, ini ada satu contoh yang menggambarkan kondisi tadi. Jadi misalkan ada satu buah muatan listrik besarnya itu 4 kali 10 pangkat minus 8 coulomb. Jadi Q-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 8 coulomb ya. Pada jarak 1 meter, maksudnya pada jarak 1 meter dari titik pengamatan. Kalau kita sedang bicara mengenai jarak, berarti kita sedang bicara mengenai titik pengamatan ke si muatan tadi, muatan yang diamati tadi, gitu ya. Nah, V berarti kalau begitu kita tinggal masukin nilainya. Kalau misalkan muatan positif gimana, kalau muatan negatif gimana. Itu sama-sama 4 kali 10 pangkat minus 8 coulomb besarnya, cuman yang satu bentuknya muatan positif, yang satu bentuknya muatan negatif.
Nah, kita tinggal masukkan V sama dengan K kali Q per R, sehingga kita dapatkan K itu tadi adalah konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 8, sehingga didapatkan nilai nilai potensial listriknya itu adalah sebesar 360 volt atau 360 joule per coulomb ya. Sedangkan kalau yang negatif, maka tinggal diberi tanda negatif saja di bagian Q-nya, sehingga nilai potensialnya itu adalah sebesar 360 volt. Nah, itu kira-kira seperti itu kalau kita memandang atau mengamati dari jarak 1 meter. Sedangkan kalau jarak pengamatan kita lebih jauh lagi, misalkan maksudnya jarak pengamatan atau jarak merasakan beda potensialnya ya, jarak merasakan potensialnya maksudnya. Kalau misalkan lebih jauh lagi, misalkan 2 meter, otomatis di sini potensial listrik yang bisa dihitung itu akan lebih kecil begitu. Jadi itulah kenapa potensial itu nantinya berhubungan atau berbanding terbalik dengan jarak gitu. Jadi makin besar jarak akan semakin kecil nilai potensialnya, atau makin kecil angka di potensialnya begitu. Nah, kemudian setelah tadi kita bicara mengenai potensial oleh satu muatan, sekarang kita akan bicara mengenai potensial oleh beberapa muatan. Nah, untuk potensial beberapa muatan ini kita perlu mendeskripsikan dulu titik tinjaunya, yaitu misalkan titik P, misalkan titik P-nya di sini. Ini misalkan titik tinjaunya. Kemudian misalkan si muatannya masing-masing itu ada di titik-titik di sini, titik 1, titik 2, titik 3, yang masing-masing posisinya dideskripsikan oleh R1, vektor R2, dan vektor R3. Di sini kenapa masih ada vektor? Karena kita sedang membicarakan mengenai masalah posisi. Jadi walaupun tadi saya katakan bahwa potensial listrik hanya membicarakan mengenai besar karena dia besaran skalar, tapi karena masih melibatkan posisi, maka kita masih perlu melibatkan perhitungan vektor begitu. Nah, untuk konteks yang potensial beberapa muatan ini, kita perlu mendeskripsikan dulu jarak masing-masing muatan ke titik tinjau. Jadi jarak muatan 1 ke titik P itu berarti RP1, kemudian jarak muatan 2 ke titik P berarti RP2, kemudian RP3. Itu bentuk besarnya kan seperti ini ya. Jadi tinggal diberi tanda mutlak seperti ini. Nanti akan kita lihat di contoh. Nah, ketika kita sudah mendapatkan besarnya jarak masing-masing muatan ke titik tinjau atau titik P di kasus ini, maka kita bisa menghitung masing-masing potensial listriknya. Jadi ada V1, ada V2, ada V3. Ini masing-masing kita hitung dengan cara yang sama. Kemudian kalau misalkan 3 muatan ini sudah ketemu nilai potensialnya, ya kita tinggal menjumlahkan untuk mendapatkan nilai potensial total di titik tinjau P ini gitu. Tinggal dijumlahkan ketiganya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh yang menjelaskan konsep potensial akibat ada beberapa muatan. Oke, nah di sini contoh soal ini, misalkan konfigurasinya seperti ini, ada titik tinjau P di sana, ada muatan 1 di posisi ini, ada muatan 2 di posisi bawah, dan ada muatan 3 di posisi kanan. Kita deskripsikan dulu masing-masing secara vektor. Jadi posisi RP itu ada di 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4i.
1, 2, 3, 4 tambah 4J. Kita abaikan dulu satuannya, atau tidak perlu dituliskan dulu satuannya, tidak apa-apa. Kemudian R1 itu ada di 0,2, berarti 0I tambah 2J. Kemudian R2 itu ada di 1, 2, berarti 2I. 1, 2, 3, berarti kurangi 3J. Dan R3 itu ada di 1, 2, 3, 4, berarti 4I tambah J, atau tambah 1J, begitu ya. Oke, nah kita sudah menentukan masing-masing posisi titiknya. Kemudian kita tentukan jarak masing-masing muatan ke titik tinjau. Berarti ada RP1, ada RP2, dan ada RP3. Nah, untuk RP1 itu kan berarti RP dikurangi R1 ya. Jadi RP, atau ini vektornya dulu, RP kurangi R1 itu sama dengan mungkin langsung saya tulis ya, 4I tambah 4J dikurangi 2J, berarti 4I tambah 2J gitu. Kemudian dari bentuk vektornya kita peroleh bentuk besarnya dengan mengaplikasikan seperti Pythagoras seperti ini ya. Jadi tinggal 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20 meter. Nah, untuk RP2 sendiri itu berarti RP kurangi R2 itu sama dengan 4I kurangi 2I, berarti 2I. Kemudian 4J kurangi minus 3J, berarti 7J. Sehingga RP2 besarnya itu adalah sebesar 2 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 49 ya. Jadi akar 53 meter. Kemudian RP3 itu RP3 berarti RP kurangi R3, 4 kurangi 4 0, 4J kurangi J berarti 3J. Sehingga besarnya RP3 itu adalah akar 3 kuadrat sama dengan akar 9, berarti 3 saja, atau 3 meter ya, jarak antara muatan 3 dengan si titik tinjau. Oke. Nah, ini kita sudah memperoleh besarnya masing-masing jarak. Jadi saya bisa menuliskan dalam bentuk mutlak dengan vektor, atau saya tuliskan dalam bentuk R saja tanpa apapun, begitu ya. Berarti ini RP2 sama dengan akar 53, kemudian RP3 sebesar 3 meter. Oke, nah langkah berikutnya berarti tinggal dihitung si potensialnya. Nah, V1 itu kan berarti kaki 1 per RP1 gitu ya. Jadi kalau begitu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 itu sebesar 2 mikrokulom, berarti 2 kali 10 pangkat minus 6, karena mikro ya, mikrokulom itu adalah 10 pangkat minus 6.
kolom dibagi RP1, yaitu sebesar akar 20 tadi. Nah, ini bisa dicari dalam bentuk desimalnya berapa untuk memudahkan perhitungan gitu. Nah, hasil perhitungan saya itu adalah sebesar 4025 volt. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung V2 dan V3. Ini mungkin langsung saya tuliskan ya jawabannya. Hasil perhitungan saya itu untuk V2 itu 4945 volt, dan untuk V3 itu adalah sebesar minus 15.000 volt. Karena di sini bentuk muatannya negatif ya, maka wajar kalau hasil potensialnya itu negatif juga. Nah, kita sudah tahu masing-masing nilai potensial listriknya, sehingga ketika kita bicara dari sudut pandang P sebagai titik acuan atau titik tinjau, maka VP itu hanya merupakan hasil penjumlahan dari ketiga buah potensial tadi. Ini tinggal dijumlahkan, mungkin Anda bisa menghitungnya sendiri, itu nilainya sekian volt. Negatif mungkin ya, karena di sini negatifnya itu lebih besar daripada jumlah kedua positif ini. Negatif sekian volt, itu silahkan Anda hitung masing-masing untuk memastikan nilainya. Baik, saya kira untuk pembahasan di kelistrikan bagian 2 ini, yaitu tentang potensial listrik, sekilas seperti itu. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.